mau beribadah lagi kepada Tuhan pada sore hari ini. Dan di rumah semangat, oke? Nah, kalau semangat, mari kita bangkit berdiri. Kita siap beribadah. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu. Yuk, naik Kak Cinta. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, sekarang kami akan memulaikan ibadah kami. Tolong Engkau sertai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, yeay. Sebelum mulai ibadah, tunggu, masih ada yang belum berdiri nih, masih ada yang belum berdiri. Kita tunggu dulu sampai sama berdiri, oke? Sama berdiri dong, sama berdiri biar semangat. Oke, sudah? Oke, mari kita memuliakan nama Tuhan. Dia selalu ada buat kita, dia selalu ada dimanapun kita berada, dan dia membuat kita senang dimanapun juga. Nah, sekarang siapa nih yang bersuka cita?
Aduh, mana nih? Siapa yang bersuka cita angkat tangannya? Yeay. Sebelum kita lanjut, kita bagaimana kalau yel-yel dulu. Yel-yelnya Petra Kids, oke? Yang di rumah siap-siap, oke? Petra Kids. Yeah! Petra Kids. Yes, yes, yes. Mari kita lanjut pujian kita. Yang tahu gerakannya kita gerak sama-sama ya. Surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di mana? Desa dan di kota. Semua akan jadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Kita ulang dari awal ya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Amin. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Cita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Yang tahu gerakannya kita goyang sama-sama ya. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat. Sekali lagi yang lebih semangat. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Yeay! Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Yeay, haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yeay. Dari rumah sudah capek? Yang di sini sudah capek atau belum? Belum. Mana suaranya nggak kedengaran? Belum. Belum. Kalau belum, yang di rumah juga harus tetap berdiri.
karena kita masih memuji nama Tuhan, oke? Kita lebih semangat lagi buat kita memuji Tuhan karena kita mempersembahkan pujian kita itu untuk Tuhan. Sebelum itu kita yel-yel lagi kali ya. Yelnya itu tepuk tangan Yesus. Silakan. Tepuk tangan Yesus. 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 Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh ya? Oh ya. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari Dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh ya. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh ya. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Wah, haleluya. Kita sudah menari, kita sudah bersuka cita, kita sudah lompat-lompat, kita sudah yel juga tadi. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ada yang di rumah, silahkan duduk. Persiapkan hati kalian, jangan ganggu samping kiri kanannya, jangan ganggu saudaranya, keluarganya, supaya kita semua fokus kepada Tuhan. Sebelum itu mari kita nyanyikan lagu ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Shalom semuanya, selamat sore, apa kabarnya? Dahsyat luar biasa? Oke, pada saat sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo semuanya yang di rumah, dimanapun berada saat ini, mari sama-sama kunci tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat sore hari ini kami seluruh anak-anak sekolah minggumu Tuhan kembali datang kepadamu, menaikkan ucapan syukur, limpah terima kasih kami kepada Tuhan atas perlindungan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Sehingga pada saat sore hari ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah kepadamu, untuk memuji dan memuliakan namamu. Dan dimanapun kami berada saat ini, walaupun kami tidak berkumpul sama-sama, tetapi kami percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Dan saat ini biarlah Tuhan kami akan beribadah, Engkau berkati kami, Engkau berikan kami kebebasan untuk memuji dan menyembah Tuhan, bahkan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama saat ini, biarlah itu dapat tersimpan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi pedoman dan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggumu Tuhan. Sekali lagi, Engkau berikan kami pengertian, Engkau berikan kami pemahaman, agar apa yang akan kami pelajari bersama-sama saat ini dapat kami mengerti bersama-sama. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesainya pemberitaan firman-Mu, biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Terima kasih, ini kehidupan kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Oke, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap yang di rumah? Oke, kalau sudah siap sekarang siapkan Alkitabnya masing-masing. Sekarang Kak Yarson tunggu sampai semua Alkitabnya siap. Iya, kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan.
Biarlah puji-pujian kita tadi menyenangkan hati Tuhan ya. Walaupun kita tidak bersama-sama di gereja seperti yang lalu-lalu, tapi sekarang ini dimanapun kita berada, kalau kita sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan, ya pasti Tuhan akan selalu kita rasakan dalam kehidupannya kita. Oke, sekarang sudah siap Alkitabnya? Ya, sekarang sama-sama dengan Kak Yarson buka Alkitabnya di Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kak Yarson ulangi lagi, Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Oke. Judul firman Tuhan saat ini akan kita pelajari bersama-sama adalah taat seperti Yesus. Ya. Kita ulangi lagi, temanya atau judulnya adalah taat seperti Yesus. Bagaimana yang dimaksud dengan taat seperti Yesus? Nah, sekarang kita akan baca bersama-sama di Filipi pasal 2 tadi ayat 1 sampai 11. Nanti Kak Yarson baca, kalian ikuti di Alkitab kalian masing-masing ya. Sambil juga kalian baca, keluarkan suaranya kalian yang di rumah ya. Sama-sama kita baca. Bagi yang belum bisa baca, ya masih kecil-kecil, ya sekarang dengarkan saja apa yang Kak Yarson bacakan ya. Yang sudah bisa baca, kita baca sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Judulnya nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Yesus. Ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, jadi itu tadi yang kita baca tentang nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Tuhan Yesus. Ya, jadi temanya kita tadi taat seperti Yesus. Jadi dengan kehidupan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya kita, Tuhan mau juga kehidupannya Tuhan Yesus itu nyata dalam kehidupannya kita, ya.
apa yang Tuhan Yesus dulu sudah contohkan. Kira-kira apa yang Tuhan Yesus sudah contohkan untuk kita. Nah, tadi sudah banyak kita baca bahwa banyak sekali contoh yang Tuhan berikan untuk kita. Yang pertama itu adalah taat. Nah, taat kepada siapa dulu? Nah, kalau di rumah masih ada orang tua kita. Masih ada siapa? Om atau tantenya kita. Atau oma dan opanya kita. Mulai dari situ dulu kalau di rumah. Jangan bilang nanti taat, oh di luar sana baru di rumah tidak mau dengar-dengaran. Tidak mau dengar-dengaran sama orang tua, itu namanya belum taat. Nah, jadi contoh yang Tuhan berikan itu kita praktekkan dulu dalam keluarga. Contohnya, mama minta tolong atau mama suruh ini dan itu. Nah, bagaimana contoh untuk taat? Nah, dengarkan apa yang mama bilang, turuti apa yang mama bilang. Kalau mama minta tolong, tolong mama. Kalau mama minta tolong untuk suruh ini, taat sama mama sama papa. Ya, itu di rumah. Lain kalau lagi nanti di sekolah, kalau sudah bisa nanti pergi ke sekolah, taat sama siapa kalau di sekolah? Nah, taat sama bapak dan ibu guru sebagai wakilnya Tuhan juga kalau di sekolah. Kalau di rumah kan wakilnya Tuhan itu orang tua. Kalau di sekolah wakilnya Tuhan itu adalah guru-guru yang ada bapak dan ibu guru. Ya, yang selalu mengajar kita. Kalau bapak dan ibu guru minta tolong, bagaimana cara kita untuk taat? Nah, menunjukkan taatnya kita mengikut Tuhan. Nah, dengar-dengaran sama bapak dan ibu guru. Nah, nanti juga kalau kalian sudah dewasa, sudah di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat itu bagaimana contohnya taat untuk di lingkungan masyarakat? Ada 3 nih. Di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kalau di lingkungan itu, contoh yang taat itu contohnya apa? 1. Contohnya adalah kalau buang sampah sembarangan, itu namanya taat atau tidak? Tentu tidak taat kalau pemerintah yang mengurus lingkungan itu bilang buang sampah pada tempatnya. Tapi kita tidak buang sampah pada tempatnya, itu namanya taat atau tidak? Tidak taat. Contoh taat itu kalau pemerintah bilang buang sampah pada tempatnya, jangan sembarang dibuang. Nanti masuk di got, tersumbat got, kalau hujan bisa banjir. Ya, itu di lingkungan masyarakat. Ya, jadi itu contoh-contoh. Jangan bilang, saya mau taat seperti Tuhan Yesus, nanti mati juga saya di atas kayu salib. Oh, tidak harus seperti itu. Nah, ketaatan kita itu bisa kita praktekkan melalui di 3 tempat tadi. Yang pertama di mana? Yang pertama di rumah dulu, taat sama orang tua. Kalau sudah bisa taat sama orang tua, berarti sudah dengar-dengaran sama Tuhan Yesus juga. Kalau taat sama peraturan sekolah. Nah, kalau sekolah bilang, datang di sekolah tepat pada waktunya. Nah, contoh masuk jam 7.15. Jangan masuk jam 8.15. Itu namanya tidak taat. Ya. Nah, di lingkungan masyarakat juga bilang buang sampah pada tempatnya, harus dibuang pada tempatnya. Jangan bilang, nanti ada yang bersihkan, nanti ada yang ini dan itu tidak boleh. Ya, Tuhan sudah beri contoh kepada kita bahwa Tuhan itu selalu memberikan teladan-teladan yang baik untuk seperti Tuhan Yesus dulu, dia taat sama Bapaknya, Bapa di sorga. Dia taat, dia dengar-dengaran. Nah, sehingga dia diberi nama-nama yang sangat luar biasa, nama yang bisa dikenal oleh orang, nama yang bisa dihargai oleh orang, bahkan nama yang bisa menyembuhkan. Ya, bagi orang-orang yang percaya termasuk kita. Itu di ayat yang ke-9 itu dibilang, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya
dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada yang di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, jadi Tuhan Yesus sudah memberi kita contoh atau teladan bagaimana supaya kita layak sebagai anak Tuhan. Jangan nanti kita sudah menerima nama sebagai, oh ini anak-anak Tuhan, ini anak-anak sekolah minggu Petra Kids, anak-anak Tuhan, tapi kita tidak bisa mengikuti contohnya Tuhan, kita tidak bisa taat seperti Tuhan. Bagaimana nanti kita disebut anak-anak Tuhan? Nah, supaya kita bisa menerima panggilan seperti anak Tuhan, berarti kita juga harus melakukan apa? Melakukan perintah-perintah Tuhan. Contohnya tadi, taat seperti Tuhan Yesus. Ya, seperti temanya kita hari ini, taat seperti Yesus. Kayak tadi sudah jelaskan, taat di mana dulu? Jangan bilang nanti taat yang besar-besar, tapi yang kecil-kecil tidak mau dilakukan. Contoh tadi yang ketiga ya, 3 di rumah. Di rumah itu taat apa? Kasih ulangi lagi supaya tidak dilupa. Di rumah itu taat sama orang tua. Kalau orang tua minta tolong, tolong. Kalau di sekolah, guru-guru, bapak ibu guru minta tolong atau apa, nah ditolongin. Atau peraturan-peraturan sekolah juga. Contoh yang kecil tadi, datang jam 7.15, peraturan sekolah datang jam 7.15, kita datang jam 8. Wah, terlambat nih itu namanya tidak taat. Yang ketiga tadi apa? Di lingkungan masyarakat atau di lingkungan rumahnya kita saja, di depan rumah. Jangan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Ini 3 ini dulu ya, yang harus diperhatikan nanti kalau sudah di gereja. Ada lagi kita perhatikan kalau di gereja. Di gereja itu apa? Taatnya dengar firman Tuhan. Kalau sementara mendengarkan firman Tuhan tidak boleh apa? Tidak boleh bermain. Kalau saya mau tanya, kalau orang ke gereja itu apa tujuannya? Tujuannya adalah datang untuk beribadah kepada Tuhan, datang untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan. Datang untuk apa? Datang mendengarkan firman Tuhan. Kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan yang akan mengajar kita bagaimana caranya untuk taat seperti Yesus. Ya, jadi di gereja, di Petra Kids, di gereja anak, di situ kita bisa belajar bagaimana itu pribadinya Tuhan Yesus, bagaimana itu contoh hidupnya Tuhan Yesus, supaya kita juga sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus bisa mengikuti contoh seperti Tuhan Yesus. Melalui apa? Firman Tuhan yang selalu disampaikan oleh kakak-kakak yang ada di gereja anak. Ya, jadi pesannya Kak Erson pada saat sore hari ini adalah miliki apa? Yang pertama, miliki hati seperti hati Tuhan Yesus yang mau taat kepada Bapa, sehingga dari Tuhan Yesus ada di dunia ini sampai Tuhan Yesus disalibkan, dia selalu dengar-dengaran kepada Allah. Dia dengar-dengaran kepada Bapa yang di sorga, sehingga akhir hidupnya Tuhan Yesus dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Untuk apa? Apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Selain datang untuk menebus kita yang berdosa tadinya. Menebus kita orang yang bukan siapa-siapa kita ini. Tapi karena Tuhan itu baik, ingin menyelamatkan kita, ingin membebaskan kita dari dosa, sehingga dia datang. Dia Allah, dia datang menyerupai seorang manusia yang disebut, yang dipanggil
Yesus, yang diberi nama Yesus. Jadi itulah nama Yesus ini, Tuhan Yesus inilah yang telah membebaskan kita, yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Itu tujuannya Tuhan, itu namanya ketaatannya Tuhan. Nah, yang Bapa sudah suruh, Bapa sudah utus ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Jadi itu tujuannya Tuhan Yesus untuk datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Jadi keselamatan yang sudah kita terima ini jangan kita bermain-main, tidak boleh. Ya, tidak boleh bermain-main dengan keselamatan yang Tuhan sudah kasih untuk kita. Nah, keselamatan yang Tuhan sudah kasih untuk kita, kita pegang baik-baik, pergunakan baik-baik. Ya, untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti kalau kita tidak pergunakan baik-baik keselamatan yang Tuhan sudah kasih, itu berarti pengorbanannya Tuhan dulu untuk kita percuma dong. Ya, tidak ada hasilnya kalau begitu, kalau kita tidak menggunakan baik-baik pengorbanannya Tuhan Yesus, yang menjaga baik-baik pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi, biasanya Kayarson hari ini tetaplah menjadi anak yang taat. Di mana tadi? Di rumah, nanti di sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumahnya kalian, dan juga di yang paling terakhir di gereja, ya, karena kalian juga pasti ke gereja nanti, ya. Jadi oke, puji nama Tuhan. Ingat temanya kita hari ini, taat seperti Yesus. Ya, Kayarson tidak mau panjang lebar. Yang penting ini 3 hal tadi yang kalian harus ingat. Ya, 3 hal ini yang perlu kalian ingat. Jangan bilang taat di mana-mana dulu. Taat dulu sama mama dan papa. Taat dulu dengan peraturan sekolah, taat dulu dengan pemerintah yang ada. Contoh-contoh kecil, buang sampah tadi, itu memang kecil. Tapi kalau kita tidak lakukan, waduh, itu namanya melanggar. Jadi seperti Tuhan Yesus dulu, dia taat sama Bapaknya, kita juga harus ikut taat. Ya, jadi contoh, menjadi teladan yang baik untuk orang tua, teladan yang baik untuk sekolah dan lingkungan dan di gereja dan dimanapun kita berada. Contohnya, kalian boleh menjadi contoh untuk teman-temannya kalian, ya, atau saudara-saudara kalian, atau kakak atau adik di rumah, bisa menjadi contoh. Nah, jangan bilang nanti yang kakak ajarin adiknya, tapi kakak tidak mau taat. Wah, itu namanya tidak pas, tidak cocok, ya. Jadi pesan Kayarson, kalau yang bersaudara di rumah, ada saudara adanya, ada kakaknya, ya harus saling menghormati, menghargai. Orang tua juga harus didengar, tidak boleh dibantah-bantah. Itu orang tua itu adalah wakilnya Tuhan yang ada di dunia ini. Tuhan taruh orang tua kita untuk menjaga kita, itu wakilnya Tuhan. Jadi tidak boleh, kalau mama minta tolong tidak boleh dibentak-bentak. Kalau mama minta tolong tidak boleh dipatotoai. Nah, itu wakilnya Tuhan, ya. Oke, puji nama Tuhan. Jangan dilupa firman Tuhan yang kita hari ini di Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Nanti di rumah boleh dibaca-baca lagi, ya. Nanti boleh dibaca-baca lagi, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Tuhan Yesus. Jangan dilupa, ya. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita pelajari pada saat sore hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini dapat tersimpan dalam hatinya kita, dalam pikirannya kita, menjadi pegangan nanti ketika kita bertumbuh, sampai nanti kita dewasa. Firman Tuhan itu kan terus ada dalam kehidupannya kita, menjadikan kita anak Tuhan yang apa? Anak Tuhan yang luar biasa. Siapa di sini yang menjadi anak Tuhan yang biasa-biasa? Angkat tangannya. Tidak ada yang mau, pasti semua ingin dan mau menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kuncinya menjadi anak Tuhan yang luar biasa apa tadi? Taat seperti Yesus. Yesus sudah beri contoh, dia taat sama Bapaknya sehingga dia
mati di atas kayu salib. Itu bukti ketaatan Tuhan. Kita juga harus buktikan ketaatan kita kepada Tuhan melalui orang tua kita. Dimanapun kita berada di situ ya. Puji nama Tuhan. Sekarang tutup Alkitabnya. Kita akan berdoa sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada saat sore hari ini ya. Semuanya kunci tangannya dimanapun kalian berada saat ini harus serius ya, tidak boleh bermain. Ayo, kunci tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, tidak sibuk sana sini lagi, tidak sibuk urus ini lagi, itu lagi. Sekarang fokus, kita akan berdoa, berbicara kepada Tuhan ya. Semuanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami pelajari dan renungkan pada saat sore hari ini. Dan biarlah firman-Mu yang telah mengajar kami untuk taat seperti Tuhan Yesus. Dan biarlah kami, Tuhan mampukan kami untuk melakukan setiap firman-Mu. Dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran kepada setiap dimanapun kami berada di sekolah Tuhan, kami berada di lingkungan masyarakat, kami berada bahkan di gereja. Berikan kami hati yang mau dibentuk, hati yang taat seperti Tuhan Yesus, agar kami selalu diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama tadi Tuhan, dapat tersimpan di dalam kehidupan kami, tersimpan di hati dan pikiran kami, menjadi pedoman bagi langkah kehidupan kami di masa-masa yang akan datang, dan untuk pertumbuhan kami sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu, berikan mereka hikmat-Mu Tuhan, kepintaran, biarlah mereka terus bertumbuh di dalam kasih dan karunia Tuhan. Engkau berkati sekolah mereka, Engkau berkati masa depan mereka, Engkau berkati kekuatan, kesehatan mereka, bahkan masa depan yang indah. Tuhan sediakan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, mungkin mereka sakit. Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka. Mungkin mereka yang lemah, Tuhan kuatkan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau berkati juga kedua orang tua mereka masing-masing. Engkau berkati setiap usaha pekerjaan orang tua mereka masing-masing. Biarlah keluarga mereka dapat menjadi keluarga yang menjadi berkat dimanapun keluarga mereka berada. Terpuji nama-Mu. Sekali lagi juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja anak. Tuhan berkati gereja anak, untuk Petra Kids, biarlah gereja anak menjadi terang, menjadi berkat untuk anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terpuji nama-Mu, kami bersyukur untuk sore hari ini karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kami, karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami, dan juga terlupa kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan tolong dari Sabang sampai Merauke, biarlah Tuhan yang melawat bangsa kami ini Tuhan, dari setiap kondisi-kondisi keadaan saat ini yang terjadi di bangsa kami, bangsa Indonesia. Bahkan setiap kejadian-kejadian peristiwa bencana apapun yang terjadi, kami percaya semuanya seizin daripada Tuhan. Ketika Tuhan yang mengizinkan, maka Tuhan juga yang akan memulihkan keadaan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk kota kami, kota Makassar. Tuhan tolong, biarlah Tuhan yang memberkati kota kami, kota Makassar. Biarlah kota kami menjadi berkat, menjadi anugerah, untuk menjadi berkat bagi setiap siapapun Tuhan, bagi apapun Tuhan, bagi kota kami, kota Makassar. Bahkan pemerintahan yang ada di bangsa kami ini juga kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati pemerintahan yang ada. Kami memberkati kepala negara kami, yaitu Bapak Jokowi. Biarlah Engkau berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan bagi beliau untuk memikul tugas dan tanggung jawab sebagai Bapak Presiden kami. Terpuji nama-Mu. Sekali lagi Tuhan,
Kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu ada buat kehidupan kami anak-anak-Mu, menjagai kehidupan kami anak-anak-Mu, agar setiap hari kehidupan kami semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, doa kami yang kami bawa dan teralaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Wow, firman yang luar biasa kepada kita ya. Nah, adik-adik di rumah yang sudah dengarkan firman tadi, adik-adik yang mencatat, kalian simpan, kalian renungkan, dan kalau kalian tidak mengerti, kalian bisa minta tolong ke orang tua kalian untuk membimbing kalian. Nah, kita sudah berada di akhir ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan.